Perkenalkan, nama saya Bapak Gatot sebagai pelaku seniman. Untuk mengenalkan kepada adik-adik tentang seni tradisional atau teater tradisional, terutama ketoprak. Seni tradisional itu adalah satu, kamu membuat cerita dalam naskah. Naskah itu ada awal, pertengahan, dan akhir. Ya, misalnya kita buat cerita tentang Cindi Laras. Cindi Laras itu adalah putra dari Raja Jenggolo. Karena Raja Jenggolo punya istri lagi, yang ibu istri kandung pertama, si anak pertama diusir, dan dia punya anak namanya Cindi Laras. Itu harus yang kita kenalkan, masuk ke awal tadi. Oh, tokohnya adalah Cindi Laras. Yang kedua, pertengahan. Dan pertengahan Cindi Laras, perjalanan Cindi Laras menggunakan apa? Pertengahannya harus ada ayam jago. Ayam jago yang ditemukan di hutan, yang dicengkrami dengan ular naga. Oh, jadi jago yang bagus sekali. Untuk akhirnya, karena di Jenggolo itu ayahnya juga punya anak dari ibu yang lain, namanya Raden Buta. Dia senang sekali dalam adu jago. Untuk memasukkan ini cerita supaya nyambung, jadi Cindi Laras cerita ayam jago, ada aduan lomba di dalam Jenggolo bertemu dengan Raden Buta yang juga suka aduan jago. Jadi awalnya adalah Cindi Laras kenalkan, yang kedua pertengahan menemukan ayam jago, yang ketiga ketemunya dalam aduan jago, kembali ke cerita ternyata Raden Cindi Laras adalah anak dari Raja Jenggala. Jadi cerita itu adalah sangat mudah sekali diterima. Intinya kalau membuat cerita harus tahu awal, pertengahan, dan akhir. Tokoh-tokoh yang diperankan harus tahu karakternya apa. Ini harus bagaimana. Untuk merasakan cerita ini, kita harus merasakan ayam jago yang betul-betul ayam jago dari ular. Lain dengan ayam jago yang dicengkrami dari ayam sendiri. Kalau kita membuat cerita ya, kita tidak boleh aduan pakai ayam jago yang betulan, harus pakai orang untuk cara menikmati sebagai tarian. Ayam untuk ayam yang diadu. Nah, untuk mengenal cerita ini tadi adalah sekilas tentang membuat naskah dari awal, pertengahan, dan akhir yang harus diketahui, dan sering membaca. Kita ingin membaca cerita misalnya Andian Ilmut atau tidak, baca referensi. Setiap sutradara punya cara sendiri-sendiri dalam melakukan cerita itu, pasti ada bedanya, tapi intinya adalah sama. Jelas ya? Untuk di sini memang harus kita kenalkan awal, pertengahan, dan akhir untuk membuat cerita. Jadi harus klimaks, penonton harus tahu oh, cerita maksudnya ini, dan harus ada misinya. Cerita ini untuk apa? Untuk pendidikan. Dan untuk apa? Untuk orang yang bersalah bisa sadar, orang yang tidak suka sekolah bisa masuk sekolah lagi. Harus ada klimaksnya cerita ini dibawa untuk apa? Itu harus kita jelas. Bukan membawa cerita yang wah ceritanya apa, tapi tidak bisa dibawa ini masuk ke apa dalam jadikan untuk penonton sajian. Jelas ya? Cerita untuk adik-adik tidak usah berat-berat. Yang ringan-ringan untuk anak-anak ya cerita berat. Yang ringan seperti Bawang Merah, Bawang Putih, Timun Mas. Mungkin ada cerita lagi yang lebih ringan lagi boleh. Jadi tidak usah dianggap berat, tapi intinya tahu awal, pertengahan, dan akhir adalah untuk membuat naskah. Semakin kamu berpikir daya imajinasi kuat, tokoh tahu, jadi membaca referensi, oh jadi karakter ini harus diperjelas. Oh ya, maaf ya anak-anak, tadi saya lupa. Dalam cerita teater tradisional atau ketoprak itu pasti ada humornya. Nah, dalam humor nanti yang harus kita katakan awal, pertengahan. Jadi pertengahan itu ada humor untuk menghibur yang menonton. Humor itu bisa untuk humor pakai humor cara pelajar, humor cara anak jalanan tapi humor bukan. Misalkan kita bedaan seperti sego sak kepo dirubung salak tik dirubung tinggi salah apa. Nah,
Olimpiade itu sak perguruan tinggi ya salah pondok. Nah, itu ada pitek sobo kebun. Nah, apa? Nanas salah. Nah, nanas nanas legi, nanas madu. Nah, itu perbedaan yang cuma menjerumuskan. Gendong-gendongan boleh, salah gendong sana, gendong sini. Yang penting adalah dagelan, itu kalau ketoprak. Kalau di wayang itu namanya puno kawan. Demikian penjelasannya tentang pembuatan naskah dari saya Pak Gatot. Saya mengucapkan semangat tetap untuk belajar. Semangat.